Beda caru dengan tumbal. Ya ingat itu kalau kita melaksanakan upacara caru bukan berarti kita menumbalkan. Jadi sebetulnya jangan bingung dengan masalah upacara tidak. Ya. Tetap sama. Tetap sama aja. Mau dikremasi sebetulnya, mau dikubur sebetulnya nggak ada beda. Kalau kita mengacu kepada Weda ya. Om Swastiastu. Salam Rahayu, pemirsa Hindu Channel. Tentunya kembali lagi dengan acara kesayangan pemirsa, yaitu bincang-bincang tentunya di Hindu Channel. Nah, hari ini tentunya Hindu Channel, pemirsa dimanapun berada. Nah, sebelum saya mulai tentang bincang-bincangnya, saya sapa dulu bersama narasumber kesayangan kita, narasumber yang luar biasa yang selalu hadir menemani perbincangan kita dimanapun tentang apapun itu. Om Swastiastu, Haji. Swastiastu, Julian. Bagaimana kabarnya, Haji? Baik. Baik ya, Haji. Nah, bagaimana kegiatannya ini selama beberapa minggu ini? Sepertinya lumayan padat. Lumayan padat ya. Kita di rumah juga sering pelayanan umat ya. Pelayanan. Dan saya kan nggak membatasi apakah itu umat Hindu atau umat lain. Kita bantu ya. Kemudian juga keluar kota. Saya ke Jawa Timur. Jalan-jalan dong, Ji. Oh iyalah. Waduh, mantap sekali. Ya. Nah, Ji, hari ini kita akan bincang-bincang, tapi berbeda ini, Ji. Oke. Ini memang permohonan atau permintaan dari pemirsa Hindu Channel. Kita tanya jawab atau yang disebut dengan Q&A. Oke. Nah, sebelum itu tim mohon ditampilkan Q&A-nya. Oke, pemirsa, ini dari akun Prabu Abimanyu. Oke. Pertanyaannya, Swastiastu, Haji. Swastiastu. Saya boleh bertanya, apakah orang yang memegang genetri dan ingin berjapa harus melalui proses melukat dan mewinten? Mohon pencerahannya. Suksemu, Haji. Waduh. Ini luar biasa nih pertanyaannya, Haji, dari Prabu Abimanyu. Silakan, Haji, dijawab. Iya. Prabu Abimanyu ya. Prabu Abimanyu. Jadi sebetulnya kalau hanya untuk berjapa menggunakan genitri tidak harus mau winten, nggak harus belukat. Tapi memang perlu diawali dengan sebuah proses penyucian sederhana. Cukup kan misalnya dengan melantunkan Om Persada Stiti Sarda Siwa Suci Nirmalaya Namah Soha atau Om Sudamam Swaha. Swaha ya, Om Sulamam Swaha. Sudah. Lanjutkan dengan genitri Anda. Oke. Cukup ya, Haji? Cukup. Nah, itu tadi yang diberikan jawaban dari Haji tentang pertanyaan yang pertama. Selanjutnya yang kedua dari Bagi Arta. Ya? Iya, Bagi Arta. Oke. Aji Dewa, saya sering mendengar tentang ungkapan Wasudewa Kutumbakam, termasuk dari Aji. Oke. Ampura, Aji. Wasudewa Kutumbakam itu tercantum dalam Weda yang mana? Mohon penjelasannya, Aji. Matur suksema. Silakan, Aji. Dijawab. Wasudewa Kutumbakam merupakan sebuah moto atau semboyan yang menegaskan bahwa Hindu, ya, umat Hindu sebetulnya salah satu bagian daripada atau salah satu ciptaan yang maha kuasa. Nah, di mana ada Wasudewa Kutumbakam? Nah, ini kalau ditanya Weda yang mana? Ini ada dalam Hitopadesa Upanishad. Jadi kalau Anda cari dalam Catur Weda mungkin tidak ketemu, tapi ada dalam Upanishad, ya. Nah, ini dia. Jadi bukan masalahnya begini. Upanishad juga dianggap sebagai bagian daripada Weda, ya. Kalau orang mengatakan Weda, seringkali persepsinya bukan hanya Catur Weda, tetapi semua pustaka-pustaka turunannya, termasuk Upanishad, Darsana, Ityasa Purana. Orang secara umum mengatakan Weda. Oleh karena itu, Wasudewa Kutumbakam ada dalam Upanishad, boleh dikatakan juga artinya ada dalam Weda. Seperti itu. Oke, itu jawaban dari Haji Dewa. Oke, selanjutnya nomor 3. Ini dari Irawan Septi Aji. Oke. Caru dan tumbal apakah sama?
izin pengetahuannya. Monggo Haji, dijawab. Caru dan tumbal apakah sama? Iya. Nah, caru itu artinya apa? Indah, harmonis. Itu arti dari kata caru. Nah, artinya apa? Caru merupakan sebuah upaya dari orang, dari manusia untuk membuat alam ini harmonis, membuat alam ini indah. Artinya keharmonisan dan keindahan akan bisa dinikmati oleh kita semua. Jadi di sini yang ada adalah hal-hal yang bersifat positif. Kalau tumbal itu berbeda. Tumbal itu artinya korban, korban yang dikorbankan. Tumbal itu seperti kita membayar sesuatu, membayar hutang, katakan demikian ya, itu tumbal ya. Dan yang ditumbalkan juga kadang-kadang sebetulnya tidak senang untuk dijadikan tumbal. Seperti itu ya. Jadi caru dan tumbal beda. Caru itu indah harmonis, tumbal itu sebetulnya semacam pembayaran hutang. Nah, ini bedanya di situ ya. Nah, ini dia. Jadi beda caru dengan tumbal. Ya, ingat itu kalau kita melaksanakan upacara caru bukan berarti kita menumbalkan hewan, tidak. Justru caru itu merupakan sebuah proses di mana hewan-hewan tersebut ya, rohnya ya, mengalami evolusi, peningkatan kualitas, sehingga diyakini oleh umat Hindu bahwa setelah dijadikan caru dan dilaksanakan dengan tepat dan benar, maka roh dari hewan-hewan itu akan meningkat kualitasnya. Dari ayam misalnya menjadi burung, seperti itu ya. Oke Haji, semua atas jawabannya. Oke. Tadi dari ada ya penanya nomor 3 kan Haji? Iya. Kita lanjutkan Haji, penanya nomor 4. Oke. Ini siapa ya? Oke, dari adnya Madi. Adnya Madi. Iya. Oke. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tiang Motaken. Nggih. Dia menggunakan bahasa Bali Haji. Mengenai hari Kasih kasih sayang. sayang, dikatakan setiap purnama kase. Bagaimana dengan tumpak kelurut? Nike, jika dikatakan hari kasih sayang, mohon pencerahannya. Jadi bagaimana nih Ji? Ada dua hal ini. Iya, memang ada dua persepsi tentang hari kasih sayang Hindu. Walaupun sebetulnya kita tidak pernah menegaskan yang mana hari kasih sayang Hindu. Tetapi kalau kita lihat dari sastranya, ya, sastranya gimana Ji? Gini. Dalam Upanishad disebutkan bahwa saat purnama kasa itu pintu surga membuka. Dan di sana kelihatan ya, menurut Upanishad nih ya, bahwa Indra sedang melakukan upacara, sedang menyucikan atau melukat putra-putranya ya, para dewata di sana. Kemudian akhir daripada upacara ini Indra mengikatkan gelang tridatu sebagai ikatan untuk mempererat ya kasih sayang antara Indra dengan Dewi Sachi pasangannya, kemudian juga Indra dengan anak-anaknya. Ini yang ada dalam Upanishad ya. Jadi peristiwa itu disebut dengan raksa banda. Raksa artinya mempererat, banda itu ikatan. Yang dipererat adalah ikatan kasih sayang antara suami dengan istri, antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak-anaknya. Ini dia, satu. Yang kedua, dalam Niti Sastra disebutkan bahwa raksa banda merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi supaya putra ninde bapa. Artinya apa? Mengantisipasi supaya anak-anak tidak melecehkan orang tua. Jadi gelang itu, tridatu itu mengikat supaya mengikat dan mengendalikan supaya anak-anaknya tidak kurang ajar kepada orang tuanya. Nah, itu begitu di sastra. Makanya sekarang terserah Anda sekarang mau membandingkan konsep kasih sayang menurut tumpak kerulut dengan menurut Niti Sastra dan Upanishad. Silahkan. Berarti ada dua, boleh saja yang mana saja. Ya silahkan. Tetapi kalau tumpak kerulut kan tidak mengatakan hari kasih sayang pada saat. Nah, artinya kelurutnya apa nih? Artinya kelulut apa dulu, Ji? Kelulut itu sebenarnya alam semesta. Jadi itu menyangkut sumber daya alam sebetulnya. Oh, sumber daya alam. Jadi sebetulnya tumpak kerulut itu mengucap sabda. Jadi ini dulu. Awali dulu dengan tumpak. Tumpak itu apa sih? Tu itu metu lahir, pak itu terakhir. Maka tumpak itu Sabtu hari terakhir, Kliwon hari terakhir. Sabtu Kliwon adalah tumpak. Itu dulu. Tumpak itu adalah turunnya sabda Brahman agar manusia memelihara, merawat, dan melestarikan semua ciptaan. Itu tumpak. Itu tumpaknya. Ya, tumpaknya. Kerulutnya sumber daya alamnya.
Jadi kita ini disuruh memelihara alam supaya sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tapi benar Ji, kasih sayangnya itu kita kepada Alam. alam. Nah, yang untuk Kali yang ini enggak. khusus untuk manusianya. Iya, Oke, betul. oke. Ya, silakan. Kedua-duanya pun bisa dipakai. Dipakai. Mau dia tumpak gelulut maupun Iya. juga purnama kase, silakan. Intinya kan ini kan universal. Ini Iya. sayangnya universal. Iya, tafsirnya kan bisa beragam. Beragam, Seperti benar-benar. itu. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, yang kelima. Ya. Kelima nih. Oke, dari Made Ganteng. Wish. Wih, keren. Akunnya keren, Made Ganteng nih. Min, izin bertanya. Bila mati karena disantet, aduh, apakah termasuk salah pati atau tidak? Bila termasuk salah pati, bagaimana solusinya? Semua, aduh. Ini udah langsung nanya tentang mati saja. Mati ya. Iya. Jadi begini, yang namanya mati sebetulnya kita nggak bisa rekayasa. Benar, Kapan Ji. kita mati ya? Iya, benar. Nah, perihal dia mati disantet ataupun tidak disantet, Iya. itu sebetulnya sudah ada yang mengatur. Memang menurut kita mati disantet itu sesuatu yang negatif. Tapi Iya. sebetulnya mati ya mati. Ya, konotasinya memang selalu Iya, begitu. selalu Ji. begitu. Karena Iya. manusia punya persepsi sendiri. Iya, tentang benar. santet itu ya. Iya. Jelek sekali, buruk sekali ya. Buruk sekali. Padahal yang namanya mati ya mati. Entah dia mati ditabrak mobil, entah dia mati disantet, entah dia mati dalam keadaan tidur. Mati ya mati. Mati. Tapi karena kita manusia seringkali punya pemikiran yang agak Berlebihan. miring-miring sedikit Iya, begitu ya. iya, iya. Katakanlah sekarang mati disantet karena itu salah pati. Ya, katakanlah salah pati. Karena salah pati diartikan orang kan tidak pernah ingin mati seperti itu. Iya, iya. Misalnya salah pati ditabrak kereta, ditabrak mobil, Iya. kemudian digigit ular misalnya. Benar. Ya. Katakan semuanya salah pati. Salah pati. Lalu bagaimana? Ya tetap lakukan penyempurnaan yang namanya salah pati ya. Paling tidak ya kalau kita di Bali ya kremasi, metitip di geni. Itu begini. Tapi setelah itu kita lakukan lagi upacara untuk menyempurnakan setelah metitip di geni ini. Jadi sebetulnya jangan bingung dengan masalah upacara, tidak. Ya. Tetap sama. Tetap sama aja, mau dikremasi sebetulnya, mau dikubur sebetulnya, nggak ada beda. Kalau kita mengacu kepada Weda ya, Rig Weda Mandala 10 Sukta 15. Mantram 1 sampai dengan 13 itu bicara leluhur. Tapi mantra 14 bicara tentang mati. Perihal kematian ada dua cara penanganannya. Yang pertama dia dikubur, ya. Yang kedua dia dibakar. Jadi yang dikubur itu andagdagni, yang dibakar dagdagni namanya. Jadi dia dikubur, dibakar sama. Yang lebih penting sebetulnya bagaimana kita kemudian menuntun sang jiwa ini. Atma udananya. Kalau sawadana sih terserah mau dikubur, mau dibakar, mau dibuang ke laut. Berarti yang penting itu adalah atma. Iya, menuntun atmanya, rohnya, jiwanya. Ini yang penting. Jangan sampai tersesat. Iya benar. Kalau tersesat ke sungai, jadi hantu sungai dia misalnya seperti itu. Ini yang penting. Ya, jadi jangan khawatir dengan istilah salah pati, dengan istilah ulah pati, ya, dengan istilah mati. Semua sebetulnya ada aturan mainnya dan semua sudah ada yang mengatur. Ada tata caranya. Ada tata Tapi yang caranya. terpenting adalah bagaimana tadi, menuntun rohnya, jiwanya. mungkin bisa Aji sampaikan bagaimana. Lah, kita sebetulnya di Bali sudah punya pola yang luar biasa. Oke. Ya. Setelah dibakar, kemudian dibuang ke laut, ya, abunya dibuang ke laut ya. secara umum Abunya ya. dibuang ke laut, kemudian terjadi proses penyucian di laut, kemudian setelah disucikan di laut, kita buat simbol yang lebih rohani lagi yang namanya Puspalingga, ya. Sekarang namanya bukan nama KTP lagi yang mati ini, sudah nama bunga. Oke. Apakah Kamboja, Sandat segala macam. Nah, setelah itu kita bakar lagi, kita buang ke laut lagi. Ini sudah penyucian jiwa yang terakhir. Betul-betul dia sudah sempurna. Ini jalan menuju kamoksan. Berarti ini artinya kan prosesnya seperti ritual upakara untuk manusia. Bali loh ya. Di Bali itu ya. Di tempat lain beda lagi. Kalau di Jawa Jawa beda lagi. Beda lagi. Kalau di Bali kan sudah di Aben ada istilah ngelinggihan. Di Jawa nggak ada yang melinggihan. Kenapa? Saat entas-entas di Jawa itu yang diulapin, yang dipanggil hadir itu adalah yang disempurnakan, yang dientas dan leluhur mereka yang sudah sempurna yang akan menuntun. Jadi begitu ini dientas, si penuntun akan menuntun supaya nggak tersesat. Jadi tidak ada istilah ngelinggihan. Apa yang dilinggihan orang yang nuntun sudah datang kok. Benar-benar. Jadi ini yang bawa. Jadi makanya di Jawa tidak ada istilah ngelinggihan. Kalau ada
entas-entas atau ngaben Jawa. Oke, terima Ya, kasih seperti Haji. itu. Jawabannya tadi sudah sangat jelas. Sama-sama. Sesuai dengan tempat dimanapun kan, kalau di Bali seperti ini. Iya, Jawa di Bali seperti ini. itu, Ya. Jawa seperti ini, beda. Oke. Silakan dilanjutkan. Oke, dari Kadek Seri Depi. Sari Dewi. Seri Depi, Ji. Sari Dewi, Iya, ya, udah. namanya. Iya. Oke. Om Swastiastu Haji, Nggih. tiang mentaken Dik. Terus? Mentaken Dik, cuntake saat datang bulan. Iya. Boleh nggak tiang menjahitan atau disebut membantu orang tua mentanding Banten dan sejenisnya? Matur semua tiang mohon balasannya nggih. Datang bulan, boleh nggak kita membuat Banten? Nah, Terus itu. Haji. Nah, Bagaimana, Ji? kan ini. Jadi begini, ini juga persepsinya ada dua. Oke. Dan tidak ada yang salah. Yang pertama, dia boleh. Kenapa boleh? Karena nanti waktu Banten itu ditanding dan akan dipersembahkan misalnya atau digunakan, itu ada proses penyuklean. Jadi disuklekan lagi. Ada Tirta Kala Dur Manggala Prasita dipercayakan kepada Banten, sukle dia. Sukle. Ya, ini yang pertama. Artinya apa? Boleh. Nah, ada juga yang agak ketat, tidak boleh. Kenapa? Karena begitu Banten sedang dibuat, terjadi proses pengisian energi. Jadi tangan-tangan Sarati Banten atau yang membuat Banten ini itu akan mengisi kepada Banten yang dibuat itu, sehingga dia sudah bergerak menjadi sesuatu yang mengalami proses penyucian. Ada yang begitu sehingga dilarang. Nah, kalau saya tanya sekarang yang mana? Yang mana, Ji? Saya cenderung yang pertama tadi. Silahkan membuat Banten walaupun Anda dalam keadaan datang bulan ya. Tetapi ingat ya, ini Anda buat dengan niat bahwa selama ini Anda selalu membuat Banten. Artinya kalau misalnya Anda sekali nggak membuat Banten, ada sesuatu yang hilang yang dirasakan. Oh gitu, oke. Waduh, saya nggak sembahyang hari ini, gimana? Padahal biasanya setiap hari saya sembahyang. Jadi ada beban, ada yang hilang. Iya. Ya, maka orang yang datang bulan, silahkan Anda membaca Gayatri mantra misalnya, tapi tidak di pura keluarga, tidak di Merajang, tidak di Sangga, tetapi di tempat tidur misalnya. Ya, boleh. Tidak ada pencemaran, artinya apa? Nggak bakal mantra Gayatri tercemarkan hanya karena Anda datang bulan kemudian membaca itu. Tidak ada cerita itu. Iya benar aja, benar Seperti sekali. itu. Ya, artinya kalau seperti itu kan bukan lagi namanya mantra. Lah iya. Ya, itu. Oke, silakan. Lanjut nih. Oh, ini asik ini. Nah, sebelum dilanjut, Ji, kita minum dulu lah, Ji. Kering tenggorokannya ini, Ji. Oke, kita lanjutkan, Haji. Apalagi nih? Dari Komang Wiryawan. Yap. Maaf, Haji, apa boleh dilakukan lain seperti garam dicampur dengan oh ini tentang ini, Ji, tentang hantu. Terus. Nah, seperti garam dicampur dengan awon dan pamor lalu ditaburkan. Tolong penjelasannya. Ini mungkin maksudnya ini, Ji, kan ini tentang hantu. Iya. Mungkin dia percaya bahwa dengan dicampurnya garam dan awon dan pamor itu ditebarkan gitu bakal bisa ngusir. Julian tahu awon apa? Awon itu ini ya, apa namanya? Abu dapur. Abu dapur. Iya. Iya, awon ya. Iya. Dengan gimana, pamor. Ji? Pamor itu kapur kan? Iya. Lalu dicampur dengan garam. Oh, kan dia tanya boleh dilakukan. Iya. Boleh dilakukan. Artinya apa? Apakah setelah dilakukan ada manfaat nggak? Ada manfaat. Yang bermanfaat di sini sebetulnya tiga-tiganya bermanfaat. Garam ya bermanfaat ya untuk hal-hal yang buruk yang negatif ya. Kemudian abu juga ya, karena abu itu ada kekuatan Brahma di sana, kekuatan api di sana. Jadi boleh campur aja lalu tebarkan. Nggak masalah. Di tempat ya di halaman rumah misalnya seperti itu. Bisa. Berarti ini khusus untuk pemirsa misalkan yang memang tempatnya yang dibilang katanya angker atau sedikit rawan ya, rawan gitu kan. Nah, ini solusi nih dari Haji katanya untuk garam bisa digunakan tanpa menggunakan mantra juga. Nggak usah, itu kan sudah jadi masing-masing bahan ini memang memiliki energi sendiri. Masing-masing bahan ini memang memiliki energi dan sudah karmanya mereka untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, itu pemirsa tadi sudah disampaikan oleh Haji, ternyata memang bisa dipergunakan bisa. untuk hal-hal seperti ya kalau misalkan ada sesuatu memang yang suka mengganggu yang ya seperti itulah. Ya bisa digunakan. Bisa digunakan seperti itu. Oke, kita lanjut, Haji. Oke. Dari Komang RJS. Yap.
Om Swastiastu, Haji. Ya. Saya orang perantau dari lahir sampai sekarang bekerja menanyakan ke Haji, apakah setiap mengucapkan doa apapun harus terlebih dahulu menyebutkan Om Swastiastu dan mengakhiri dengan Parama Santi untuk mengakhiri setiap doa-doa yang kita sebut. Suksema, Haji. Bagaimana ini, Ji? Tidak. Jawabannya tidak. 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 Karena? Jadi begini, kalau kita bicara Om Swastiastu, silakan, Haji. Ya, kalau Om Swastiastu itu kan kepada seseorang atau figur. Tetapi yang lebih utama sebetulnya sebelum kita mengucapkan doa itu penyucian diri. Nah, ini yang penting ini. Penyucian dirinya kayak gimana ya, Ji? Supaya gini dulu. Kenapa penyucian diri menjadi penting? Ya. Supaya doa-doa kita juga suci. Makanya kan coba ingat dalam Kramaning Sembah. Yang pertama apa? Sembah Puyung. Sembah Puyung. Om Atma Tatuatma Suda Mam Swah. Ini kan penyucian, Suda. Suda itu kan suci. Ya. Kita awali dengan begitu. Nah, makanya di rumah pun juga kita mau berdoa, awali dengan Om Suda Mam Swaha. Suda. Penyucian. Iya. Sudah. Tidak harus Om Swastiastu, tapi juga tidak salah. Kalau Om Swastiastu sebagai awalan dari sebuah rangkaian doa, tidak ada yang salah. Tetapi yang lebih penting adalah penyucian diri dulu. Bahkan bisa juga setiap doa kita awali dengan Om Atma Tatuatma Suda Mam Swaha. Bisa. Yang penting ada penyucian diri awalnya itu. Nah, itu jawabannya dari Haji. Pasti sudah jelas lah bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Haji. Artinya sebelum melakukan doa kita wajib membersihkan diri dulu. Wajib. Gitu kan. Bahkan sebetulnya sebelum kita mengaturkan sesuatu ya, misalnya segahan ya atau canang, kita wajib segahan misalnya. Om Atma Tatuatma Suda Mam Swaha. Penyucian diri dulu. Kemudian lanjutkan untuk apa segahan ini? Swasti Sarwa Buta Suka Perdana Nama Swaha. Karena kita tujukan untuk para buta makhluk dimensi bawah. Mudah-mudahan mereka itu menikmati dan senang dan menikmati persembahan sebagai sembahan. Iya, seperti itu. Oke, Suksema, Haji. Kita lanjut, Haji. Oke. Ini dari Shigatsu. Oke. Namanya kok kayak mirip Jepang, Ji. Shigatsu. Gatsu itu kata Subroto. Apa jangan-jangan dari Jepang ini, Ji? Apakah jika kita meninggal jadi hantu? Apakah jika kita meninggal menjadi hantu akan terus menjadi hantu? Iya, akan terus menjadi hantu atau ada batasannya saja setelah itu kita bereinkarnasi kembali? Sekali jadi hantu, kalau dia tidak dimanusiakan kembali dengan ritual, dia akan terjadi hantu. Dan jangan salah, walaupun dia statusnya hantu, tetap dia suatu saat mendapat peluang untuk reinkarnasi. Hanya dia akan mendapatkan badan yang tidak baik. Maka ketika dia inkarnasi menjadi manusia, mendapat badan manusia, si hantu ini dia harus dimanusiakan atau dibumikan. Banyak yang begitu. Buta kala misalnya inkarnasi pakai tubuh manusia. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Buta kala dia inkarnasi menjadi manusia. Ada. Yang pertama saya temukan apa? Orang ini kalau makan tidak pernah bisa 1 piring, 2 piring, 3 piring. Sampai dia malu kadang-kadang. Kalau makan sampai 5 piring dan makan sehari nggak cukup 3 kali, berkali-kali dia makan dan makan tuh entah kemana, karena dia memang katakanlah dari buta kala yang tidak beradab, dia dapat badan manusia. Itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Loh, tergantung perintah dari yang menyuruh dia reinkarnasi. Berarti dikasih kesempatan. Ada kesempatan. Nah, tergantung kalau dia dapatkan setelah dia inkarnasi dari manusia mendapatkan orang yang baik, teman baik. Dia bisa baik dan hebat. Intinya reinkarnasi itu berlaku untuk semua. Semua jiwa, semua roh ya inkarnasi. Orang pohon jadi inkarnasi kok. Benar. Pohon, hewan. Saya bertemu dengan kuda, anjing, monyet besar, inkarnasi semua. Benar. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan ada. Reinkarnasi. Saya punya teman satu, ya, dia bisa ngomong dengan pohon. Karena dia memang punya bahasa pohon, karena dia pernah menjadi pohon. Oke, Haji, kita lanjut nih yang terakhir, penanyaan terakhir. Swastiastu, saya mau bertanya tentang apa yang dimaksud dengan karma sedang mencari mangsa. Ini Haji pernah menjelaskan hal ini. Mungkin disampaikan singkat. Iya. Karma sedang mencari mangsa itu ini. Zaman kali ini hati-hati karena sedikit kita melakukan kesalahan, misalnya hanya membuat orang tersinggung, itu akan menjadi sesuatu yang berat buat kita, negatif buat kita. Tapi sedikit kita berbuat baik, itu juga akan memberikan pahala yang luar biasa untuk kita. Artinya apa?
karma ini sedang mencari mangsa dia. Kalau dia dapat mangsa yang baik, jadi baik, yang buruk jadi buruk dia. Seperti itu. Nah, itu Oke, Haji, terima kasih atas jawaban dari apa namanya penanya-penanya dari pemirsa Hindu Channel. Dan pemirsa Hindu Channel, saya sangat apresiasi kepada pemirsa bahwa dengan tanpa adanya pemirsa, Hindu Channel tidak akan berkembang. Tanpa adanya support dari pemirsa, Hindu Channel tidak akan bisa memberikan konten-konten menarik tentunya bersama Aji Dewa Suratnaya. Selaku dia adalah tokoh Hindu dan dia selalu ada dimanapun untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada pemirsa dimanapun berada. Dan pemirsa Hindu Channel jangan lupa selalu dukung kami dengan cara like, comment, and subscribe dan share untuk semua teman-temannya, keluarga dan sanak saudaranya. Dan semoga apa yang kita bahas bersama Aji Dewa Suratnaya bisa bermanfaat. Terima kasih. Mari Aji kita tutup dengan baik. Om Santi 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 Om. Matur suksema Aji. Sama-sama matur suksema.